Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darini SPD, guru SMA Negeri 1 Tebas, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan refleksi singkat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang esensial yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Intisari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kenapa kita harus berubah? Tentunya dikarenakan oleh keadaan. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kegiatan pembelajaran pun kita tidak bisa menyamakan suatu daerah dengan daerah yang lain karena itu adalah dua hal yang tak sama alamnya, budayanya. Demikian juga dengan zamannya. Kita tidak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman saat ini di era globalisasi, di era revolusi 4.0. Tentunya pendidikan dan pembelajaran akan mengalami revolusi, akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kemudian dalam berubah kita harus memegang prinsip kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan apa yang kita harapkan tentunya adalah perubahan budi pekerti. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Oleh karena itu, pendidikan berorientasi kepada murid-murid dan murid. Sebagai seorang guru, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya trilogi pendidikan hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtuludo, Inmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru, kita bersifat mengemong, menuntun anak untuk menjadi pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang mempunyai kebijaksanaan, yang mana akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini. Tentunya sebagai seorang guru di dalam memberikan pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas harus bersentra kepada murid. Jadi orientasi pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi kita memberikan pelayanan, memberikan materi, memberikan nilai-nilai, menuntun anak untuk menjadi pribadi yang merdeka dalam berpikir, merdeka di dalam berkreasi, berinovasi, dan memiliki nilai karakter yang tangguh. Selain itu juga, sebagai seorang guru tidak lepas juga kita juga sebagai insan pembelajar, karena konsep belajar adalah sepanjang hayat. Meskipun sudah menjadi seorang guru, tidak menutup diri untuk kita belajar inovasi yang terbaru, belajar mengenai informasi-informasi yang terkini sesuai dengan alam dan zaman saat ini. Itu adalah tantangan besar kita dalam menghadapi pendidikan, dalam menghadapi pembelajaran saat ini. Diperlukan kita harus bisa bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar.